Nama saya Irfa Satiri, selaku Ketua Ekopilit Baraya, Desa Bendungan, Kecamatan Cawi, Kabupaten Bogor, usia 53 tahun. Ekopilit itu desa berbudaya lingkungan. Nah, bagaimana menciptakan suatu desa, satu wilayah perkampungan menjadi desa berbudaya lingkungan. Kebetulan dari tahun 2016, bulan Februari, dan konsep ini udah 4 tahun mungkin berjalan di sini ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang terus konsisten, sehingga diharapkan terus berkelanjutan. Kalau untuk ini kita pertama-tama 30 meter ya, memberikan contoh ke masyarakat 30 meter selama 2 bulan, biar mereka masyarakat juga berpikir dan ini diterima atau tidak kan gitu. Itulah kuncinya, merasa nyaman, enak, akan berkelanjutan dengan sendirinya tanpa harus disuruh. Sehingga selesai 300 meter sampai sekarang bersih sampah ya, bersih sampah dalam artian merubah perilaku warga dengan memelihara ikan ini, salah satunya itulah tujuannya. Jadi bersih sampah ini dapat bonusnya kita menanam ikan. Awalnya dari pribadi masing-masing ya. Mereka dengan satu sekatan ini biayanya hampir 3 jutaan dengan menanam ikan dengan apa? Dengan kalau 40 sekatan itu hitung aja sendiri kalau ikannya loh gitu. Dan sangat luar biasa. Saat masyarakat sudah ingin menanam menjadi sesuatu sungai yang tadinya banyak sampah dan bisa dipelihara, ternyata tak sayang mereka keluarkan uang dan tidak tunggu program bantuan dari pemerintah. Nah itulah berhasilnya di kita dengan mandirinya terus menerus, sehingga kemandirian ini bertahan sampai sekarang. Masyarakat di sini menjadi nilai ekonomi, banyaklah hal-hal yang belajar dari sini. Ternyata memang betul alam sudah menyediakan untuk kita, tapi bagaimana kita dan masyarakat ini untuk menjadi sesuatu yang berarti. Kalau nilai ikan, kalau rata-rata sekarang ada sekitar satu sekatan ini 50 kilo. 50 kilo kali 200 berapa 1 ton. Waktu itu kalau kita panen rata-rata kemarin waktu pertama itu satu kecapan ini sekatannya ada yang 50, 75 bibit ya, tanam bibit. Dan itu panennya tergantung pakannya juga kan. Jadi 75 satu sekatan. Kalau dihitung kita 80-an bisa sampai gitu. 80 jutaan lah. Itu. Lumayan lah gitu. Antusias warga di sini tetap aja mereka senang dengan ini, siapapun juga. Dan ini menjadi sesuatu, banyak orang yang pengen udah nggak ada lagi, couplingnya habis, selesai. Kalau misalnya saya bosan nih, nggak mau nurusin lagi, pengen ada warga sini, mau nggak ini? Pengen tukar itu aja, dibayar berapa itunya kan gitu, cekatannya. Yang penting warga sini kan gitu. Masa pengen kendala, pengen kita bersih-bersih sampah yang di depan aja. Tapi sekarang, dulu memang kita yang capek, tapi sekarang banyak yang tiap yang ini kalau misalnya ada ini ya berarti ada air surut atau apa kan gitu, berarti ada sampah yang harus kita ambil, itu aja. Nggak ada kendala, itu mah udah selesai dengan kesadaran sendiri kan gitu. Biasanya kalau mengajak warga itu kan, apalagi dengan masalah lingkungan ini sangat susah kan gitu. Tapi bagaimana kita, sebetulnya bukan masalah susah atau tidaknya, tapi bagaimana kita caranya membuat masyarakat itu terajak. Bukan mengajak, tapi terajak. Dan kita sebagai kadar lingkungan harus mempunyai satu rekayasa atau pemikiran, inovasi yang memberi bahwa kehadiran kita ini akan menjadi satu perubahan yang sangat
berarti oleh masyarakat itu baru diterima gitu. Seperti gitu. Kalau misalnya sulitnya, ya kalau sulitnya kita hanya mengajak, menyuruh, ayo kita bareng-bareng ke ini, sulit juga gitu. Sebetulnya polanya sangat sederhana ya untuk melakukan sesuatu ini ke masyarakat. Yang penting bagaimana kita memberikan sesuatu yang ada satu perubahan dari masyarakat. Bukan hanya sungai aja sebetulnya. Kalau misalnya jalan di perkampungan seperti apa, memberikan sesuatu yang bermanfaat, pemikiran-pemikiran kita dapat diterima oleh masyarakat, ya otomatis kan gitu. Nah itu salah satunya adalah mungkin harus banyak-banyak kita berinovasi, memberikan sesuatu kenyamanan untuk masyarakat itu sendiri. Masalah konsep lingkungan ya, tidak ada rumusan lah. Kalau untuk konsep lingkungan itu nggak ada rumusan A, B, C, D, A-nya dulu, B-nya dulu. Bagaimana kadang-kadang dari D dulu baru tujuannya kemana-kemana. Nggak ada rumusannya begini, tapi di mana dulu tergantung karakter dan dari masyarakat itu sendiri, baru kita bisa mendorong, mengajak masyarakat terajak kan gitu. Jadi nggak ada rumusan langkah-langkah A, B, C, D, A-nya dulu baru ke B, nggak ada. Tapi bagaimana dari rumusan ini, kadang-kadang D dulu, C dulu, B diacak-acakkan. Tapi tujuan kita adalah satu, mengajak masyarakat yang menjadi peduli terhadap lingkungannya, merubah perilaku, itu yang penting. Ya kita memberikan satu keteladanan terhadap masyarakat. Kita ingin mengajak masyarakat, kita dulu siap atau tidak untuk merubah sesuatunya. Jangan kita hanya ingin merubah masyarakatnya, tapi kita sendiri nggak berubah, itu juga kurang bijak menurut saya kan gitu. Tapi bagaimana kita mengajak masyarakat dengan salah satu konsep-konsep banyak yang kira-kira masyarakat itu menjadi nyaman lah itu. Karena dengan mereka nyaman, dengan memberikan sesuatu, tidak juga dengan kekerasan, dengan terlalu banyak aturan juga nggak akan jalan. Jadi bagaimana kita pelan-pelan mengasah masyarakat bagaikan kalau saya bilang sepotong besi menjadi golok, itu di tempatnya harus seperti apa, seperti gitulah. Karena udah masalah lingkungan sampai ini udah karakternya udah karatan banget lah, susah banget kan gitu. Tapi saya yakin dah kalau kita sama-sama paham ingin merubah sesuatu masyarakat, kita juga harus siap-siap mengasah diri kita dulu sendiri, sehingga apa yang kita lakukan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat. Untuk para penggiat lingkungan, kita harus memang satu bersabar, dan kita harus tahu juga karakter dari masyarakat itu sendiri. Terus kita belajar juga mengkonsep lingkungan seperti apa sih. Gitu. Berdalam artian ingin merubah, tapi bukan merubah segala-galanya kan gitu. Kalau ingin bersih, jangan menyuruh, tapi berilah sapu terhadap tetangga atau teman-teman kita rumah. Tapi tanpa ada suruh menyapu. Tapi sapu itu adalah untuk alat bersih kan gitu, bebersih. Nah itu salah satunya, berilah alat kan gitu. Jangan sampai ada, yuk jangan jaga bersihin, tapi kalau kita udah ngasih alatnya, tanpa kita berkata juga, oh ya ini sapu buat apa. Itu salah satu konsep mungkin untuk teman-teman yang penggiat lingkungan, buat aja dulu, kita berinovasi dulu, bikin suasana kampung itu berubah, indah, dengan keadaan yang terbatas seperti apa. Saya yakin bersih itu indah, indah belum tentu bersih. Tapi indah akan memberikan suatu kenyamanan, bersih akan memberikan suatu kenyamanan terhadap masyarakat, sehingga masyarakat akan ikut serta memelihara. Dari tadinya zona bersihnya 50 meter akan berlanjut terus, akhirnya mengikuti. Itu harus memberikan contoh. Kalau ide modal itu paling belakangan lah, yang penting ada kemauan dulu lah. Kan gitu. Masa kita mau nyediain bak sampah aja harus minta ke pemerintah? Cari aja apa sih yang ada kan gitu. Bikin yang ada sederhana seperti apapun juga. Kan gitu. Apalagi yang modal udah diberikan, malah lingkungan udah apa gitu. Mau nanam apa? Ya asal mau masyarakatnya. Selesai bibit juga. Jadi jangan terlalu banyak kita mengandalkan hal-hal terhadap pemerintah. Masalah lingkungan ini bukan urusan pemerintah, urusan kita sendiri. Kan gitu. Nah, pemerintah akan mendukung segala sesuatunya kalau memang udah berjalan kitanya. Belum tentu alat yang diberikan akan bermanfaat untuk kita.
sebetulnya tidak dibutuhkan oleh wilayah itu kan. Nah itu salah satunya mungkin dari kita apa sih, carilah sederhana. Masalah konsep lingkungan sangat sederhana aja. Kita ada kemauan, masyarakat ikut terlibat semuanya, selesai. Mau penghijauannya seperti apa, yang terus berkelanjutan memberikan manfaat. Jadi masalah untuk permodalannya gini-gini juga enggak. Kata saya, kalau saya pribadi gitu, terlalu lama kita, terlalu hancur. Makin lama kita ngurusin itu, hancur lingkungan kita, nggak akan jalan-jalan. Ini adalah sekatan yang kita buat untuk membatasi kepemilikan daripada ikan atau kolam ini kan gitu. Ini terbuat dari besi, kita harapkan dari besi, jangan dari bambu, karena bambu ini pecahannya kalau gede-gede akan menghambat juga, akan jadi pengaruh. Kita menggunakan besi dengan jarak ukuran antara besi pagarnya ini sekitar 2 cm. Jangan terlalu rapat, karena kalau terlalu rapat akan menyebabkan sampah-sampah kecil menempel, akan menghambat aliran sungai, akan terganggu. Nah ini tingginya sesuai dengan tinggi permukaan jalan, dan ini juga sebagai salah satu menjaga agar ikan tidak kepunyaan ini lari ke belakang atau ke depan. Dan juga tidak ada yang namanya di setiap sekatan ini dibendung. Di bendung ada bendungannya, sehingga kalau akan menjadi sesuatu yang menghambat juga kalau kita tanggul ya. Jadi biarkan saja besi ini menancap ke aliran sungai di bawahnya, diberi bantalan karung pasir rata dengan dasarnya, sehingga menancap ini akan menguatkan kedudukan daripada besi ini. Nah ini salah satunya inovasi yang atau cara-cara kita ini adalah satu kendali juga pada saat banjir. Seperti apa, harus ada sekatan mana dulu yang kita tutup, mana yang kita tahan dulu. Kita belajar dari sungai ini sendiri, karakternya. Kita harus juga tahu karakter dari anak sungai ini seperti apa pada saat hujan. Dan salah satunya adalah kita memang punya kunci, ada pintu air di Sungai Besar sebelum masuk ke sini. Satu keuntungan, kalau saat pada hujan lebat seperti apa harus kami bertindak, kami sudah mengetahui sekarang, sehingga tidak menyebabkan banjir. Dan untuk masalah banjir, mungkin teman-teman juga pernah, kami juga banjir sekali. Itu pengalaman, pembelajaran dari kita bahwa segala sesuatunya kita harus tahu, mengenal karakter dari alam ini. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tidak terjadi lagi, karena kita sudah mengetahui, mengantisipasinya. Kalau misalnya kita sudah bisa belajar mengantisipasi pada saat hujan deras seperti apa, intensitasnya seperti apa, berapa lama, disitulah kita bagaimana caranya mengatur dari air supaya ke sini. Kalau memang lebat sekali, berarti aliran dari Sungai Besar kita tutup untuk masuk ke daerah sini. Biarkan air hujannya aja atau air lingkungan yang masuk terhadap sungai ini, seperti gitu. Kalau dua-duanya dibuka, ya pasti akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, yaitu banjir. Ya kita udah beberapa banyak, ada ikan nila, ikan koi, ikan lele, banyaklah jenis ikan di sini. Salah satu kita ingin mengenal bagaimana sih kualitas dari air ini terhadap pertumbuhan ikan. Tapi sampai sekarang ternyata masih layak untuk diberdayakan atau dibudidaya untuk ikan, kan gitu. Nah, salah satunya mungkin kita beberapa banyak ikan juga kita tanam, pengen tahu. Selama ini belum ada yang namanya kejadian ke sungai habis semua gara-gara mabok atau apa kan gitu. Asal jangan ada yang meracun ya. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada yang jahil lah untuk itu.
kita memberikan suatu kepercayaan ke masyarakat, kepercayaan kepada setiap orang datang ke sini harus ini adalah satu warga kita ini ke siapapun juga terbuka. Terbuka dalam artian untuk berbuat kebaikan, bukan terbuka untuk mengambil segala sesuatunya. Karena kita lebih mengedepankan adalah mengedukasi, memberikan inspirasi ke masyarakat. Kalau melihat ikan ini boro-boro pengen mengambil, malah ingin kasih makan, itu yang kita terapkan ke masyarakat bahwa di sini diterapkan satu kejujuran dan mulai anak-anak sampai ini tetap terjaga seperti gini. Dan memang itulah yang tidak terlalu banyak aturan, tidak terlalu banyak sistem yang kita aturkan ke masyarakat, karena menurut kita itu justru kalau banyak aturan, banyak ini akan menjadi tambah nggak akan sesuatunya berjalan lancar. Kalau datang ke sini rata-rata kunjung mereka ingin tahu, ingin lihat apakah benar dan bagaimana caranya, konsepnya kan gitu. Kok masih bisa hari gini bisa seperti gini sungai kita kan gitu ya. Dan dari kalau kunjungan mah dari Lombok udah, Pasuruan, udah kalau dari luar negeri dari Australia, Jerman, Amerika, Singapura kan gitu. Dari Pakistan juga ada, dari Jepang juga ada. Sini pernah ke sini untuk berkunjung ke sini melihat di kita sungai ini, masyarakatnya khususnya kan gitu, kok bisa seperti begini. Dan kita memberikan sesuatu, memang tujuan kita adalah mengajak banyak sesuatu orang untuk memperlakukan, memerdekakan sungai kita daripada sampah. Kalau memang bisa ditanami ikan seperti gini. Kalau memang tidak bisa, toh layaknya perlakukan ini aliran sungai ini seperti kita memelihara keluarga sendiri. Karena itu sangat bermanfaat. Kalau airnya semuanya bagus, tanpa bersih, tanpa sampah juga udah sangat indah sekali kata saya kan gitu. Kan dari Provinsi Jawa Barat ya. Terus kita juga salah satunya menjadi desa inovasi juga, program dari Pemda Bogor ya, inovasi masuk juga. Terus juga kita menyumbang salah satu IGA, Inovasi Government Award tingkat provinsi oleh pemerintah pusat. Salah satu penilaiannya di sini. Itu syukur alhamdulillah kita selalu menjadi salah satu mungkin memberikan manfaat terhadap pemerintahan gitu.